Hai guys, balik lagi bersama Kampung Sukamaju. Anjay, acara pengajian bulanan, pengajian pemuda. Alhamdulillah pada antusias untuk datang. Anu kurang dos kader di ngapola ieu di rontok ieu anu sami-sami kursi daripada sorangan. Entah gila RT RW 6 RT terutama eta alhamdulillah. RT di urang aya opat ieu mantos berat dan aya tiluan alhamdulillah. Sami-sami kursi daripada sorangan. Ya eta oge sanos pangawasan pemuda ayah bapak-bapak ke bapak-bapak remako sami-sami gusti hormati kum sadayana tapi waso satu kasablan pemuda ya pangawasan pemuda ayah ya ada hadir sami gusti hormati kita bakal jalan kata menghadir wujudna kasepuan pemuda sana nyatakan Agus anu paling dihormati kukul pertama jeung maya kabeh ka para pemuda sadayana anu sami-sami dihormati ku pribados sama dijunjung ku pribados sebagai penerus di lembur urang nyata lembur Sukamaju. Semoga sesuai dengan amanah kolot urang. Biasa sesuai dengan nama lembur urang nyata Sukamaju. Moga-moga pemuda urang aya di kamajuan terutama dina baik dina panglaksanaana ataupun dina saginawana bae kita. Terutama pisan nyaeta ayuran sami-sami panjatkeun puja sinareng puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Margi dina dengan ayeuna ugi ayeuna parantos makarin orang sadayana beribu-ribu nikmat terutama nikmat iman sareng Islam. Tanpa nikmat iman mungkin orang atau benar kalengkang dengan pangawasan jami gitu. Walaupun di tangan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kamadani hayatani kamalika wa adani kamalika. Allahumma fidhi zunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa kana wallahu Musa taklima alaya al-hadith amma ba'd. Pemirsa kesepuan urang sadaya wasit pribados atau Ustaz Manasa anu sami-sami kurang dimuliakeun para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Pak Ketua DPRD Sekretaris ayah Pak Ketua alhamdulillah sibuk cenah para tamu DKM walaupun tidak serangkai tersebut hanya ada satu tiang di sini. garduna bes ngangkut. Tapi insya Allah satu tiang pun bisa menopang kurang sadaya. Amin. Kita tinggal itu. Sibuk ada kesibukan negara. Walaupun dengan satu tiang, pengurus TKM Subsidi alhamdulillah biasa menopang kurang sadaya. Bersama-sama yang dimuliakan. Ketua Pemuda Kampung Sukamaju Ibu dan Leman Sulaiman sekaligus para pengurus sekretaris bendahara ayah kan bendahara lengkap tiga sebagainya bersama-sama kurang dimuliakan para RT RW BPD itu ayah kakek lagi kakek lain kan pelaya Kayak cenah giliran makan ka dieu cenah. pas suku
para RT, RW, BPD, sadaya, PUM, sadaya, para pengurus pemuda, sami-sami kudu-kudu pemuda. Bagi sadaya, urang sangat berpuja kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dinawangi Sabtu 20 November pas gerakan 30 September 1965 2023. Alasan orang memilih tanggal itu di akhir bulan di Umi Sabtu. Urang sangat puji kehadirat Allah Maha Suci. Alhamdulillah dengan kudrat ilahi Rabbi. Alhamdulillah sampai pada terus hapunten kasadayana memang kesibukan sudah semakin sedikit bisa sudah semakin ada sehingga pada sholat isya pun masih sedikit tamu diusir tidak saya transfer sampai di mana alhamdulillah merasa diuji tapi dalam aku misalnya bergerak sholat tidak kabur tadi badiah asal di sholat tadi yang ngejar tadi hapunten di simpil boros di hari-hari ini memang agak sedikit padat, kemudian menghadiri waktosan juga dibagi-bagi waktos. Bahkan ini PCNU pada acara pengawasan di Masjid Al-Ikhlas ini Pak Ketua DKM sang para kesepuhan si pribadi di warang jantan Ersina sekaligus menyambut setiasa lagi ini kalau saya hujat di gedung PGRI setelah terima jabatan. Jadi alhamdulillah Bapak sadaya utamanya tenaga sepuhan. Alhamdulillah seperti baros Allah menakdirkan qadarullah untuk memimpin sebuah sekolah dengan Allah Subhanahu wa taala seperti baros menerima amanah dari tanggal 8 September 2023. Jadi sudah hampir 28 hari 21 hari mungkin ke hari ini. Menurut doa sadaya namuja seperti baras biasa mengemban amanah ini dengan baik. Amin ya Allah. Amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Salah satunya yang menjadi anak buah sipil baras ini Pak Guru Aziz, Pak Abdul Aziz. Kebetulan dulu di SDN Kalangan Rempah sipil baras ditugaskan oleh Ibu Bupati Pandeglang untuk memimpin SDN Kalangan Rempah. Doakan seluruh para wali sadaya PR sipil baras Pak Abdul Aziz hari ini. Jam ini Sipil Baros 100% mendukung supaya Andina jantan ke PNS. Hari ini sedang mengikuti ayo Kak Aziz. Perlu tanda tangan saya kapanpun, saya tanda tangan. Yang penting anak saya semua jadi pegawai nanti Sipil. Ketua Pemuda doakeun tah lelena pangrame. Ketua Ayo kasih mah. Adi, ini daftar doakeun. PKL ya doakeun dia. Lelena pang hasil. Doakeun anjeunna ge meminta SK, meminta tanda tangan. Jam 12 malam pun Pak Aziz kalau butuh tanda tangan, saya selaku pimpinan Pak Aziz saya terima. Kapanpun makanya si anjeunna Ketua kita ada tangan tah tampilih. butuh tanda tangan Bapak. Teakeun lebih dicari obat ekor. Teakeun tangan terus dia berangkat uruskan masa depan masyarakat seperti itu. Jadi doakan global bisa dan insya Allah niat sipil balas baik untuk membina dunia pendidikan lebih baik lagi. Amin ya Allah. Selama pelantikan ini sipil balas sudah menerima 3 guru baru. Misalnya kepala itu tuh gaya munafik dengan alasan tutup penuh dan lain sebagainya. Kami baik sipil balas. Orang kalau bohong tadi dongkap hari ini tidak ditambah. Orang kali cukang uji hal kesirahan. Saya orang honoring pada kali ini ngajak kumaha cenah ijazah cenah ngalunggup bae doang lamak basa. Geus kira guru bismillah. Aya orang Cikira aya geus bismillahirrahmanirrahim. Ngomong garing begitu lho. Jeung bungkus ieu bungkus kue. Pasnya diantos. Tapi insyaallah beribadah misalnya musim berbaru tidak dilebetkan ke pegawai negeri dulu ini dulu karena memang sudah lama mengabdi karena pimpinan yang lama tidak bukan tidak membantu. Hewas guys, ikut ngaji guys. Dedek sabar amat masa depan orang lain sabar disiplin baru Allah. Kayak dulu lebihnya Paduana memang tanggung jawab disiplin baru hanya udah 18 tahun dari 2005
mengabdi di institusi pendidikan belum ada kejelasan. Hari ini doakan insya Allah 3 bulan yang akan datang beliau menerima SK insya Allah. Mudah-mudahan. Insya Allah. Ya bos lele doakan mal ya. Sudah qadarullah izinnya sudah diizinkan di situ. Ya, alhamdulillah memang harus PR sipil wadah di sana, ya harus di sana. Memang yang 2 itu yang kosong itu labuan 3 karena ditinggal wafat oleh kepala sekolahnya. Kalau kalanya 4 ditinggal pensiun sama Ibu Hajah Iin Haryati TPI Pak Lurah Ucu. Beliau telepon ke Pandeglang, saya mah tidak ridho, tidak ikhlas kalau seandainya SDN kalanya 4 dipegang oleh yang lain, pengen dipegang oleh Pak Ustadz Suhaimi. Aduh, subhanallah, tadi kurang milih labuan 3. Tapi nama ada loba milih kalau bisa memilih mah. Tapi memang sudah qadarullah, Sipil Baros 4 September dipanggil, 8 September lengkap SK. Kok kalangannya obat Wijaya Aziz kurang bergerak kembali. Insyaallah eta mah intermezzo pembukaan saja di Hawatos Sipil Baros jarak, tapi tadi tidak bertemu dengan masyarakat akan selalu prioritaskan. Makanya Pak Ustadz Jamu, Pak Ulu Asep, habis menyarikan Pak Ulu Asep wayang lamun ngulam dongkapan karosok abi, dongkapan ka istri abi di Sukamaju Sakti. Sebab lamun alatah teu nyampe, Ustadz Jamu teu nyampe ka abi, Ibu Haji Injah kamari begitu nyampe ka abi. Seueur teu nyampe. Insya Allah, sesibuk apapun masyarakat prioritas utama. Sesibuk apapun, kecuali memang sudah tidak bisa ditinggal. Tapi eta malamnya habis Isa, insya Allah terus. Memang kamari memang penuh. Tapi siang pupus biaan. Ibu Ambul Yati. Jadi bapak-bapak sadaya, urang teraskeun materi urang sekedar memberikan pencerahan ke urang sadaya, memberikan motivasi ke urang sadaya. Intinya muhasabah utamina kalarasan aina pas malam ke-13 Rabiul Awal nyaeta hari kelahiran Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya mungkin materi urang kaitkeun ka Maulid Nabi untuk hitung-hitung urang pangaosan pemuda sakalian Maulid Nabi. Sekalian pencerahan, sekalian teknik, sekalian saling memberi dan saling menerima. Ikhtiar urang sadaya ketika ilmu diulang-ulang adalah pasti. Ketika menuntut ilmu adalah jihad fisabilillah. Orang-orang yang berjalan mencari ilmu itu insya Allah akan membukakan pintu surga untuk urang sadaya. Amin ya Allah. Para sadaya, kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kunaon disebut tahun gajah? Ada cerita heroik di situ. Bukan hanya yang namanya pasukan bergajah Raja Abraha dari Yaman yang diserang oleh pasukan burung ababil yang dikirim oleh Allah membawa 3 batu dari tanah yang terbakar. Bukan hanya itu. Ternyata cikal bakal daripada penyerangan Raja Abraha, Raja Yaman yang mau menyerang kota Di belakang lagi kekayaan guys. Raja Abraha punya sifat iri dan punya sifat kepada kota. Kenapa irinya? Ini bapak-bapak ketika itu walaupun terjadi jahiliyah, walaupun terjadi kemusyrikan di mana-mana, itu yang namanya Ka'bah, bapak-bapak sadaya, selalu didatangi oleh umat manusia dari penjuru dunia. Nah, ini membuat iri yang namanya Raja Abraha, Raja Yaman. Maka membuatlah dia gereja yang sangat besar, dilapisi emas dan berlian, bahkan dilapisi batu jamrud. Dulu mah belum zaman granit, tapi dia sudah pakai granit, mentereng, hebat dan lain sebagainya, bersinar. Nah, kebetulan dalam tanda kutip sudah bikin megah-megah itu yang namanya gereja, tapi tidak ada yang datang.
tidak ada yang datang ke sana. Tetap yang namanya Mekah itu atau Ka'bah itu sudah sering didatangi walaupun bangunannya sederhana. Hanya terbuat dari batu bata dilapisi oleh cat hitam, bawahnya abu-abu, tapi tetap saja didatangi oleh umat manusia di seluruh dunia. Maka kata Raja Abraha, itu bisa dibiarkan. Saya sudah membuat gereja paling besar berlapiskan emas berlian, tetap masyarakat ke sana saja. Satu-satunya cara harus dihancurkan. Maka ketika dihancurkan itulah datanglah pasukan bergajah dengan ribuan tentaranya dengan mengendarai gajah. Kemudian pas di perbatasan Mekah, itu yang namanya harta benda milik orang-orang Quraisy semuanya dirampas. Baik itu unta, kambing, biri-biri, semua harta perniagaan semua dirampas. Dan semua tidak berani melawan karena memang pasukan besar. Pada waktu itu Raja Abraha itu negara adik kuasa, superpower kekuatan Amerika sama Rusia, tidak bisa dibantah. Kekuatannya super hebat. Makanya tidak berani. Termasuk orang-orang Mekah. Mereka mengungsi semuanya. Lari, dia tidak berani melawan. Kisah Abdul Muthalib juga sebagai pengurus pintu Ka'bah, dia disebut kesepuhan lah untuk menjadi pengurus Baitullah. Dia termasuk salah satu yang diambil untanya. Ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 1000 talak. Yang mana yang paling betul? Tapi yang paling sahih, yang paling banyak disebutkan 200 unta. Diambil, tidak berani melawannya, diambil. Kemudian Raja Abraha itu mengundang sesepuh Quraisy, silahkan sesepuh Quraisy hadapkan kepadaku, sebab kami akan menghancurkan Ka'bah. Bagaimana tanggapannya? Akhirnya dipanggillah Abdul Muthalib menghadap Raja Abraha. Apa yang dikatakan Abdul Muthalib kepada Raja Abraha? Raja Abraha mengatakan, wahai Abdul Muthalib, engkau sesepuh di sini, sekaligus ketua di sini. Saya akan menghancurkan Ka'bah. Bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Abdul Muthalib? Silahkan, kalau kau mau menghancurkan Ka'bah, saya hanya ingin 200 onta yang kau panggil, yang kau ambil, ke saya akan kembali. Bagaimana kata Raja Abraha? Aneh saya Raja. Kamu itu ketua di sini. Kok kalau urusan onta, lain urusan Ka'bah? Apa kata Abdul Muthalib? Onta itu milik saya, maka saya wajib mengambilnya kembali. Sedangkan Baitullah milik Allah, pasti Allah yang akan menjaganya. Begitu jawabannya pada waktu itu. Oke, diberikanlah 200 onta. Kemudian beres diambil 200 onta, pulanglah ke sana. Nah, ketika mau melangkah, mau menyerang kota Mekah pada waktu itu, gajah yang bernama Mahmud, si Mahmud. Karena disebut Mahmud, namanya ketuanya Mahmud namanya ya. Oh, si Mahmud lagi ya. Itu dia tidak mau melangkah, menuju kota Mekah, menuju Ka'bah, malah disepakan di sepadan bidaek pokoknya. Memang itu sudah perintah Allah ya. Yang namanya binatang apapun itu mah Allah yang memerintahkan. Tidak mau malah berbalik arah, tidak mau ke Baitullah. Maka datanglah segerombolan burung ababil. Alhamdulillah pada waktu itu semua berlarian, hancur sampai seperti keasbin makmur, daun-daun yang dimakan ular, termasuk Raja Abraha. Itulah sekelumit tentang tahun gajah. Kemudian para bagi sadaya, Rasulullah diutus itu innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Para bagi sadaya, sahur kesepuhan, sahur ulama begini bilangnya. Carilah sahabatmu, lihatlah sahabatmu bukan ketika dia sedang sujud. Melihat sahabatmu jangan dilihat ketika dia sedang berzikir. Jangan dilihat ketika dia sedang tasbih atau sedang tahlil. Apa kata ulama tersebut? Lihatlah sahabatmu ketika sedang berjual beli. Jujur tidak?
Lihatlah sahabatmu ketika sedang memegang pimpinan amanah, tidak. Lihatlah sahabatmu ketika sedang memimpin rumah tangga, kasih sayang tidak kepada istrinya. Itulah sahabat yang sebenarnya. Itulah akhlak mulia yang sebenarnya. Banyak yang berzikir illallah, tapi tidak pernah tidak sesuai dengan illallah. Makanya ulama mengatakan seperti itu, benar yang berarti. Melihat sahabat kita, memilih keluarga besar kita, itu lihat ketika dia sedang berjual beli, lihat ketika dia sedang memegang amanah, lihat ketika dia menjadi seorang apa, bagaimana perilakunya, apakah perilakunya mengayomi. Itulah innama bu'ithu liutamima makarima akhlak. Jadi sahabat Rasulullah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini akhlak yang terbaik, terutama memuliakan tamu. Ini sudah dipraktekkan bukan usah dulu. Terus segala-gala diurang tenang, orang disiapkan lele, disiapkan itu lele. Bahkan di nagu air nawar yang lauk-lauk, pulang. Nah, urunan tenang itu nawar yang lauk mila di lauk-lauk. Request. Ya, sampai request sampai itu. Saking memuliakan tamu di ayat. Ya, itu sebenarnya nama bu itu utama imam kalimat akhlak. Kadung terukes ketuanya. Akhlak yang terbaik itu begitu. Lihat sahabatmu ketika didatangi oleh kita, cuek tidak. Urang dongkap badannya cuek tidak. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Makanya dari Abi terusik terbalik kayak tamu baik. Di sekolah terusik terbalik. Jadi itu ya disebut cenah nyawa nabi cenah ayat tamu buat klien bae lempar. Hari pengajian pemuda. Subhanallah. Si bro tidak berani siap merem seperti itu. Siga namanya jangan ngajak kokok bae eta. Masyaallah. Seperti itu. Jadi memang sebetulnya memang apa namanya ya? Penyakitnya seorang pimpinan itu pelit memang. Penyakitnya seorang pimpinan itu kadang-kadang tidak mau menerima kalangan bawah. Dan itu babi ditepiskan, ditepis sedemikian rupa, ditepis sama sekali. Leres kerana dikasih guru kalangan ropa tempat pahayu takziah. Para orang tersibuk tamu duaan terus dulu. Alhamdulillah tamu nuduhan ngatos. Bapak cenah bade salam mohon hapunten. Jadi tabu 7 seorang sampai 10 di Lujang. Kita butuh sampai 10 dan kami pantang mengatakan abi menuju sibuk pantang kata-kata bang. Eta. Insyaallah. Ayam amplop namanya. Isi nama apa? Tenang. Ayo waktu. Kalau bisa daya. Innama itu utami materi akhlak pembelajaran kau orang. Nah, insyaallah eta mah sebagai motivasi. Ya, termasuk kasih ibadah sebagai. Termasuk kasih ibadah sebagai. Kenapa hayu perbanyak kata Nabi kita disayangkan akhlak orang, akhlak perilaku orang, baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, termasuk kepada sesama manusia, termasuk akhlak anak putra putri orang. Hati kalau bisa daya sudah sampai mengatakan bahwa durhaka itu hanya milik anak kepada orang tua. Awas jangan salah, orang tua juga bisa durhaka kepada anaknya. Artinya ketika anak-anak kita bela ke amanah terbesar itu putra putri kita, berikan yang terbaik. Itulah kalau bisa. Kemudian saat terasa, kenapa orang dianjurkan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ceritanya sudah berlebar dari tahun 2001-2002, bahkan sebelum yang namanya peringatan WTC ketika itu. Yang namanya menara kembang di New York sana, di Amerika sana diserang oleh 2 kapal Boeing 747 menyerang sampai terjadi yang namanya penyerangan Amerika menuju Irak, penyerangan Amerika menuju Suriah. Itu hanya sekedar kedok mereka untuk menghancurkan Islam. Nah, mengapa kita dianjurkan memperingati Maulid? Yang pertama, itu adalah cikal bakal daripada Salahuddin Al-Ayyubi untuk merekatkan hubungan silaturahmi antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya.
Makanya Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu umat Islam sedang ada yang namanya keterpurukan persatuan, tidak kompak, masing-masing baiknya, masing-masing baik. Sama orang di masyarakat orangnya, ya. Persatukan kurang, mumpung kesempatan orang selalu memberikan motivasi. Nah, pengawasan pemuda salah satunya untuk mempererat. Pengawasan bapak-bapak malam Rebo salah satunya untuk mempererat. Termasuk Maulid Nabi, jarang mungkin pengawasan malam Rebo Tekaur. Malam Sabtu tiap akhir malam pemuda pengawasan Tekaur sugan dengan adanya Maulid mereka hadir. Dengan adanya Isra Mi'raj mereka hadir. Disitulah pencerahan-pencerahan dari para ulama, para kiai akan disampaikan. Sudah baik ayat tapak nak Rebo hadir. Malam Sabtu orang pengawasan hadir seperti itu. Memang niatnya pada waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi adalah untuk mempererat tali silaturahmi persatuan di umat Islam. Nah, kisah yang heroik yang dikenal baru kemarin di-share itu di grup paguyuban, di-share di grup-grup para dewan guru. Tapi si baru sudah tahu dari dulu sampai sekarang cerita yang sangat heroik sekali. Yang namanya Maulid Nabi dari zaman dulu sampai zaman sekarang sudah dirayakan. Bahkan perayaannya berbeda-beda, ya. Antara masjid satu dengan masjid lain beda. Aya ngayakeun hitangan masal, aya anu gerebek mulut, ngayakeun dongdang teh. Silahkan kan petasan saudara petasan apa mungkin sampai tadi kan berbeda guys sanaos eta ge sambil di ganjaran eta. Bahkan ini ceritanya di Libanon Selatan. Di Libanon Selatan sampai menembakkan meriam, menembakkan senjata api, laras panjang, laras pendek ditembak ke udara di atas gunung, bahkan di bawah, rame di pasar untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Libanon Selatan itu kebetulan 90%-nya Islam, 10%-nya non Muslim. Kita sebut Nasrani, Kristen, Nasrani. Rame amat eta macam peringatan Maulid. Budak leuwih carana ge nonton resep eta nembakeun meriam. Seneng eta nembak-nembakeun eta. Ningali nonton, karena nonton katembak kepala. Jadi si satu peluru nyasar ke kepala anak Nasrani tersebut, masuk ke dalam ini. Ceritanya sudah ramai itu pada waktu itu. Memang sudah mendunia ceritanya. Ini hanya sekedar diulas kembali untuk meningkatkan giroh kurang, meningkatkan peringatan Maulid Nabi. Nah, dibawa langsung ke puskesmas tidak bisa, ini mah pendarahannya hebat. Dibawa ke rumah sakit umum kabupaten tidak bisa, ini mah pendarahannya hebat. Dibawa ke rumah sakit provinsi juga tidak bisa. Dibawa ke rumah sakit pusat RSPP Curahkan Rumah Sakit Pusat Pertanian tidak bisa, harus dibawa ke luar negeri ini mah. Yang mau menangani itu rumah sakit luar negeri di New York, di jantung kota dekat Gedung Putih, ditangani oleh 7 dokter sekaligus yang paling hebat pada waktu. Dongkaplah kadinya, masuk ruang ICU, CT scan, aya peluru menembus otaknya. Bagaimana dokter tuh? Tidak bisa ini mah ibu, mohon maaf, tidak bisa. Akhirnya apa kata ibu-ibu itu sambil ngacerit mana di ruang tunggu pasien? Wahai Muhammad, di manakah engkau? Di manakah engkau yang mengaku-ngaku sebagai nabi? Tuh lihat tuh kelakuan umatmu yang merayakan peringatan hari kelahiranmu sampai menembus otak peluru yang menyasar ke kepala anakku. Mana kau wahai Muhammad? Hadir kalau kau benar seorang nabi. Jadi ngajiin gitu. Terus beres ngomong gitu, si ibu-ibu datang 7 orang dokter. Bu, silahkan lihat putra ibu yang terakhir kali. Karena hembusan nafasnya sudah di atas tenggorokan. Sebentar lagi mungkin meninggal dunia, bahasa Inggris is dead, ya, seperti itu. Datanglah
Jen suamina. Jeung dokter itu nuturkeun. Dongkap ka dieu. Begitu lihat anaknya malah sedang duduk di dipen ruang ICU. Duh, teuing minta. Antina nana nukeun di. Malah sedang Kalau kena Malah sedang duduk di ruang di dipen ICU. ke ngopi Kaget, ya. campur heran, campur sedih, campur bahagia. Anak-anak boro-boro darah ngawur, satu tetes pun tidak ada nempel, perban pun tidak ada. Apa yang dikatakan oleh anak kecil itu yang sekira usia kelas 6? Ibu, tutup itu pintunya, tutup pintu jendelanya, jangan dulu keluar dari sini. Siapa anakku? Muhammad Rasulullah barusan tadi mengusap kepalaku. Tutup dulu, pada pulang ini ketika tinggal itu sekarang sedang berangkat ke sana. Semotos itu mau pulang keluar dari sana. Ibunya menangis, ibunya megang tangan anaknya. Apa yang kau katakan? Iya, tadi Muhammad Rasulullah memegang kepalaku, mengusap kepalaku. Peluru yang ada di situ menghilang dan kemudian perban pun menghilang. Seperti tidak terjadi apa-apa. Boro-boro bekas tembakan, cedak pun telaya. Sampai nangis ibu tersebut menyaksikan keajaiban yang di luar nalar manusia. 7 dokter keluar sambil narik anak itu, sambil narik ibu tersebut. Langsung hari itu juga dia di Moskow Kansil dekat Gedung Putih, dia mengucapkan asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 minggu tidak menunggu pulang ke Libanon Selatan lagi, langsung hari itu. Jadi teriakan ibu-ibu Nasrani tersebut tidak betul didatangi oleh Rasulullah. Makanya bapak-bapak sadaya betul sekali tadi bagian si bebas kabagian kita apa namanya orang negerinya harus lah ceritanya. Jadi sekolah-sekolah itu kebiasaan begitu mudah kurang kurikulumnya. Padahal mah sangat besar di dunia. Padahal guru-guru agama hal hebat di dunianya. Tapi si baros di eta. Nah cenah bahasa apa dulu lagi. Iya ya. Cek kurang kurang geus internasional ya. Susirian eta bapak lagi nya. Geus ternyata carinya. Ya putar ayo. Anak-anak tidak bisa diatur ya. Namanya juga anak-anak 590 murid. Guru nate kabupi dengan sholawat repeh saudara. Ayeuna urang sholawat syifa. Saya menghafal saudara. Sholawat syifa, sholawat tibil Ketua, apa serang ketua? Itu jam 9:30. Sholawat syifa. Jam 9:30 itu kan udaranya sangat panas. Tidak masang tenda eta Pak Kepala. Teluk satu jeung Pak urang teu make tenda aya we. Buku cenah sederhana bae cenah iya tuh karunya budak di eta panas ketika baca sholawat Jibril sholawat tibil teduh STM teluk satu selama ceramah teduh begitu panas sholawat deui abi begitu panas di sholawat dia ayo sallallahu alaihi Muhammad terus sholawat di sadaya repeh deui redup deui eta teduh kehadiran Rasulullah itu hadir di tengah-tengah kita. Maulid Nabi itu bid'ah hasanah. Bahkan disebutkan Rasulullah waktu setiap Senin itu memperingati Maulidnya. Hari kelahiran setiap Senin memang satu sekali. Ya, puasa bahkan mana nama. Jadi kalau bisa deh. Jadi cerita tersebut supaya menambah giroh ke orang sadaya. Jadi makanya ketika para wargi keluarga besar orang sadaya terutama pasukan di Pak Kiai Cecep hoyong di Karagok cenah. Ustaz abi mah cenah ngobrol apa namanya menyampaikan tausiah arek kudu di masjid. Asa kumaha cenah. Wayang sih cenah di luar. Tah Pak aya hadir. Oh kekuasa ieu maksudna. Kami mah manggang di dieunya. Pak Kiai Cecep orang di luar kan lain goro deh. Masalah sesat belajarnya pokoknya bohong. Karena kedalaman. Jadi gitu. Hadir Rasulullah itu di tengah-tengah kita. Walaupun dalam tanda kutip perayaan sehebat apapun, niatnya karena Allah insya Allah hadir. Akhirnya selamat malam pun dongkap ke Rasulullah. Komo musuhnya kalau bisa. Etalah kalau bisa. Kemudian
sadaya, dari innama buistu yutamima makarimal akhlak. Soalin cerita sakit, wah mungkin waktu sudah tidak panjang lagi ya. Soalin adalah kisah kasih sayang Rasul. Karena innama buistu yutamima makarimal akhlak. Lanjut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya, Rasulullah Muhammad SAW itu kasih sayang yang luar biasa. Baik ke sesama manusia, ke sahandapun, ke sapantara, kasaluhureun. Sami anjeun nama. Kasih sayang yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang pernah bertemu dengan beliau itu merasa sahabat dekat karena beliau memperlakukannya sama seperti keluarga sendiri. Nah, satu kisah pada waktu itu di malam Idul Fitri. Di malam Idul Fitri dari dulu juga sama orang dirayakan pakai acung saya sami gitu. Sebetulnya kurang yang makanya Idul Fitri ayat THR itu wajar. Karena Rasulullah juga mengajarkan untuk berpakaian terindah, berpakaian terbaik. Nah, kisah ini, kisah terakhir baru kisah terakhir. Ini pertama sendiri. Kisah ini menggambarkan beliau dekat dengan yatim, sangat sayang kepada yatim. Makanya beruntunglah para pemuda, para pengurus pemuda. Ayeuna program yatim yang dicanangkan Abah Kesepakura dilanjutkan ke para pemuda jadi saksi sahur Rasulullah. Barang siapa nanti yang mengasihi menyantuni anak yatim nanti di surga bersamaku. Curug ejeng tengah jadi tengah berdampingan. Jadi sebenarnya nama bukan suatu kesengajaan, sudah qadarullah. Kawepan Hasan Sulaiman ditempatkan di posisi ketua pemuda adalah untuk memperbanyak pahala karena salah satunya adalah mengurus anak yatim tersebut. Alhamdulillah kurang banyak alhamdulillah. Nah, Rasulullah ini ketika dia sedang berkeliling di pintu Ka'bah berkeliling. Yang lain sedang takbiran semua ramai. Anak-anak yang lain sudah bergembira dengan baju barunya, dengan makanan-makanan khasnya, makanan-makanan yang dalam tanda kutip khas daripada penduduk Arab Saudi. Pokoknya merayakan kegembiraan. Dia melihat ada satu anak yang sedang duduk lesu di pintu Ka'bah. Dia datang, wahai anak, kenapa kau menangis di sini? Apa jawaban beliau? Bagaimana saya tidak menangis ya Rasulullah? Ayahanda saya baru gugur di perang Uhud. Terus bagaimana? Itu tadi saya tidak punya ayah, sedangkan ibunda saya sudah menikah lagi. Boro-boro urusan saya, mungkin urusan silope baik. Karena ke bapak baru, urusan bapak baru kok bari jeung rada ngora, aku beres. Urang mati Beak kurang dama. Ya. Bagaimana kata Rasulullah? Maukah engkau aku jadikan anak angkat? Maukah engkau Muhammad Rasulullah sebagai ayahmu? Bagaimana tidak bahagia anak itu? Ayah angkatnya seorang Rasul, seorang panglima sekaligus pemimpin negara, seorang sama presiden. Tapi presidennya maha ini namanya presiden dunia dan akhirat namanya. Jadi panglima sekaligus presiden sekaligus semuanya ada di situ. Bagaimana Rasulullah membawa anak tersebut ke rumahnya, kemudian diberikan baju baru, dan dulu juga ada ya, diberikan baju baru, diberikan makanan yang sangat mewah sewaktu itu. Kemudian anak tersebut bahagia, gembira.